dalam satu riwayat yang ditulis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir untuk manusia setelah meninggalnya meski dia di dalam kuburnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari sahabat Qatadah. Hadisnya ini termasuk hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan ada 7 amal yang sifat dari 7 amal itu terus memberikan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Nah, 7 ini kita harus mengerti supaya nanti ketika kita sudah tidur di alam barzah kita, maka amal yang akan bekerja untuk kita untuk memberikan pahala. Dan beruntungnya manusia ketika orang solih di sekitarnya dia tinggalkan, maka orang-orang itu pada amal soleh yang dia lakukan, maka amal soleh itu yang akan menghantarkan pahala untuknya ketika dia meninggal dunia. Apa 7 perkara yang disampaikan oleh Imam Qurtubi? Ada 7 perkara yang akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang telah meninggal dunia walaupun orangnya telah menutup mata. 1, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu termasuk orang-orang yang mereka itu akan terus mendapatkan pahala. Selama ketika dia mengajarkan ilmu tidak ada niat dan tidak ada obsesi yang dia lakukan dan dia miliki ketika mengajar kecuali 1, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Ketika ilmu itu nyampe pada hati manusia, maka sesungguhnya ketika dia beramal atas apa yang diajarkan orang tersebut, maka selama itu mengalir pahala kepada orang tersebut. Itulah kemuliaan orang yang ngajar ilmu. Itulah kemuliaan orang yang berdakwah. Makanya orang berdakwah itu kalau sudah ikhlas niatnya, kekuatannya itu luar biasa. Sebanyak orang yang akan mengikuti apa yang dia sampaikan dari kebenaran kitabullah dan sunnah, sebanyak itu pula akan mengalirkan pahala kepada orang yang mengajari dia walaupun itu sudah meninggal dunia. Makanya urusan dakwah itu jangan hanya dibebankan kepada santri, anak fakultas syariah, lulusan Madinah, lulusan Mesir. Harusnya dakwah itu menjadi sebuah greget dan keinginan setiap orang, karena sesungguhnya di dalam dakwah ada sebuah nilai yang luar biasa. Apa nilai yang luar biasa dalam urusan dakwah itu? Nilainya adalah dia tetap akan bekerja, beramal, memberikan pahala untukmu walaupun kamu sudah ada di dalam alam kuburmu. Ketika kita mengajarkan ilmu. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, mengajarkan ilmu itu kan harus tahu dulu ilmunya. Betul, mengajarkan itu harus ngerti ilmunya. Nah, kalau saya baru ngaji, jangan sekali-kali mengajar pada sesuatu bidang yang antum tidak kuasai. Karena itu akan menjadi gugatan Allah ketika kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah. Tapi kalau antum sampaikan pada satu hal yang antum tahu betul, maka itu diperbolehkan. Antum Iqra 6, silahkan ngajarin adik antum yang Iqra 3. Antum hafal surat Al-Baqarah, antum ajarin surat Al-Baqarah itu kepada yang belum paham. Boleh. Dan nilai yang besar yang Allah akan berikan itu apa? Nilai besarnya itu adalah Allah akan terus memberikan pahala kepadamu selama amal yang kamu ajarkan kepadanya dilakukan dan dikerjakan. Makanya orang kalau sudah mengetahui ini itu senang berdakwah. Nah, ini saya boleh cerita sedikit ya. Saya termasuk orang yang bersyukur betul bahwasanya dulu saya diarahkan oleh bapak itu ke pondok. Tapi sebelum saya diarahkan ke pondok, selepas SMP, sebenarnya perjalanan beliau untuk membuat atmosfer saya suka dengan pondok itu sudah dilakukan oleh beliau semenjak saya SD. Kalau liburan telah tiba, saya diajak ke berbagai macam pondok. Pondok Persis pernah, pondok Muhammadiyah pernah, pondok ini, pondok ini, pondok ini. Anak kecil diajak jalan-jalan ke pondok, ya seneng. Dan kagum sama anak pondok santri itu dulu saya kagum. Punya lemari sendiri, kemudian dikunci, digembok.
Ketika lemarinya dibuka ada pakaian, ada buku-bukunya, ada makanan-makanan, snack-snacknya, Masya Allah. Akhirnya saya itu jatuh hati kepada pondok pesantren. Seiring dengan waktu ketika saya menyelesaikan sekolah bangku menengah pertama, tiba-tiba keinginan saya untuk mondok itu luruh, hilang. Saya pengen masuk ke SMA biasa, SMA negeri. Tapi saat itu bapak mengajak saya duduk, ini sini duduk. Saya diomongin dengan satu percakapan yang saya sampai hari ini itu pun lupa. Tapi yang saya ingat satu. Saya menangis ketika bapak menyampaikan tentang masalah pondok. Dan ujung dari dialog habis maghrib menuju kepada isya, ujung dan muaranya itu adalah saya akhirnya mau ke pondok. Dan saya bersyukur betul Allah memberikan kesempatan saya menjadi santri yang berlanjut kepada sekolah-sekolah berikutnya sampai akhirnya mendapatkan sedikit kunci atas masalah agama. Dan bapak selalu mengajarkan, mulianya mengajarkan ilmu, mulianya mengajarkan ilmu, mulianya mengajarkan ilmu. Karena memang kalau kita kembalikan kepada hadisnya, dahsyat betul orang yang mengajarkan ilmu itu. Bukan hanya kita mendapatkan manfaat dari orang itu ketika hidup beramal, bahkan sampai kita mati pun Allah akan buat jalur khusus menghubungkan ilmu yang telah kita ajarkan ketika dikerjakan orang, maka pahalanya akan sampai kepada kita tanpa mengurangi pahala orang itu ketika beramal. Antum masih nggak tergiur untuk dakwah gitu, ibu-ibu masih nggak tergiur untuk dakwah, nyampein gitu. Padahal itu salah satu investasi besar dalam kehidupan di akhirat. Kita sering berpikir investasi masjid, investasi sekolah, tidak salah. Tapi termasuk salah satu investasi yang kita harus berikan itu adalah investasi ilmu. Sepanjang ilmu itu nanti diamalkan, sepanjang itu pula akan mengalir pahala, tidak ada putusnya ketika kita sudah di dalam barzakh. Mengajarkan ilmu. Dan mengajarkan ilmu itu tidak harus nunggu kita sempurna dulu. Banyak yang suka beralasan, saya itu masih belum sempurna Ustadz, masih banyak dosanya, saya malu kalau ngajarin. Itulah bisikan syaitan, kata Hasan Al-Basri, untuk memadamkan semangat orang untuk mengajarkan ilmu. Yang betul itu, kamu terus perbaiki hidupmu, ketika salah kamu bertobat, ketika khilaf kamu beristighfar, tapi tetap sampaikan ilmu itu. Karena di antara 100 orang yang kamu kirimi, broadcast yang kamu kirimkan, mungkin ada satu orang yang dengan itu akhirnya bisa menjadikan dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu selama dilakukan mengalir pahala untuk kita. Kita kan tidak tahu. Ada sebuah kisah nyata di London kalau tidak salah. Ada satu bapak punya anak kecil perempuan. Kerjaannya itu kalau punya waktu, mereka itu suka nyebarkan pamflet ataupun buku-buku tentang keindahan Islam. Supaya orang itu mendapatkan narasi tentang Islam itu sempurna dan tidak mendapatkan narasi dari media mainstream yang selalu menjadi Islamophobia. Selalu hampir tiap pagi memberikan itu sampai habis. Ada sebuah kisah yang terjadi pada satu hari, hujan saljunya begitu deras, betul. Ketika begitu deras menjadikan akhirnya sang bapak mengurungkan niat pada pagi itu untuk tidak menyebarkan pamflet atau buku sebagaimana biasanya. Anak kecilnya karena begitu semangat, anak kecilnya sudah mengambil baju, sudah bersiap-siap, sudah mengambil segepok dari buku dan pamflet yang akan dia sebarkan. Lalu pada saat itu sang ayah berkata kepada sang anak, "Nak, suasana lagi tidak bagus nih, kita tidak usah pergi." "Jangan ya, kita harus pergi. Kalau memang ayah nggak mau pergi, biarkan saya pergi dan saya hati-hati. Saya mengizinkan." Sang anak pergi keliling mengetuk pintu ketika tidak banyak orang lalu lalang di jalan. Akhirnya dia mengetuk semua pintu. Dan di antara satu pintu ketukan pintu itu ada seorang nenek tua yang mendapatkan pamflet itu bersinar-sinar, wajahnya bahagia. Selang 1 pekan nenek itu datang ke masjid untuk masuk Islam. Langsung masuk Islam. Ketika ditanya bagaimana kok bisa masuk Islam, kenapa? Karena malaikat kecil yang bernama anak kecil yang mengetuk pintu rumah saya ketika hujan deras, ketika hujan salju datang,
Dia mengetok pintu rumah saya, memberikan pamflet tentang masalah keindahan Islam dan kelapangan hati. Padahal pagi itu saya itu pengen mati bunuh diri karena tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan karena malaikat kecil bernama anak ini yang mengurungkan saya untuk mati bunuh diri. Masya Allah, orang itu masuk Islam. Kita bayangkan pahalanya sebesar apa. Ajarkan ilmu itu. Mengajarkan ilmu tidak harus di depan panggung, tidak harus di atas mimbar, tidak harus kemudian di belakang meja. Bisa jadi ketika mengajarkan ilmu dalam video yang kecil, istri kita, anak kita, keturunan kita, itu yang kita ajarkan ilmu. Makan tangan kanan, kalau minum duduk lebih baik. Kalau kemudian ketika habis sholat subuh ada sholat syuruk. Ternyata setelah kita nanti terbujur kaku meninggal dunia, bisa jadi yang dilihat oleh anak kita dari rutinitas kita. Lalu kemudian mereka melakukannya, maka itu akan mengalir pahalanya untuk kita walaupun kita terbujur di dalam kubur. Makanya kalau boleh saya membuka dapur saya sedikit. Istri saya itu berkata, "Bi, nanti kalau anak-anak mau mulai belajar Quran gitu, yang mengajarin Al-Fatihahnya saya ya, jangan yang lain." Nah, saya memberikan kesempatan. Ya, silahkan. Pernah saya ngobrol sama beliau, kenapa sih harus ngajarin Al-Fatihah itu kamu? Iya, Bi. Saya pingin sekali nanti anak-anak itu ketika nanti membaca Al-Fatihah ketika sholat, itu mengalir pahala untuk saya. Kalau Abi kan udah ngajar banyak tempat di mana-mana. Dan insya Allah banyak orang-orang yang mengambil ilmunya dari Abi. Saya tersenyum, saya senang. Kenapa? Istri saya memiliki pandangan tentang investasi akhirat yang akan bekerja amal itu untuk memberikan pahala kepadanya. Setiap anak itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ngalir pahala untuk dia. Itulah indahnya mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu menjadikan seseorang itu ketika mengajarkan ilmu, pahalanya terus mengalir. Layaknya air yang mengalir sampai ke tengah samudra. Makanya bapak-bapak ini saya sampaikan. Mengajari ilmu anak itu merupakan milieu yang paling kecil dan paling minim. Jangan sampai pokok-pokok agama itu diajarkan sama orang. Oke lah, dalam masalah-masalah yang lain diajarin sama ustadz yang kita datangkan dari luar, boleh lah. Tapi dalam perkara-perkara penting dan krusial jangan menyerahkan itu kepada ustadz, tapi pastikan diri kita sendiri yang akan mengajarkan itu kepada anak kita, supaya ketika anak kita beramal atas apa yang kita lakukan, mengalir pahala pula untuk kita walaupun kita terbujur kaku di dalam kubur. Ya, mengajarkan ilmu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, mengalirkan sungai. Ya, mengalirkan sungai ini termasuk salah satu perkara besar, artinya membuat irigasi-irigasi. Makanya ketika saya banyak membuka masalah tentang Wali Songo, saya akhirnya beberapa waktu terakhir setelah kumpul dengan Ustadz Salim Villa, semoga Allah merahmati beliau, akhirnya saya itu membaca referensi tentang Wali Songo. Wali Songo itu ternyata dakwahnya itu bukan dakwah narasi, tapi Wali Songo itu dakwahnya adalah dakwah aplikasi dan solusi. Apa itu dakwahnya Wali Songo? Aplikasi dan solusi. Mereka ketika datang ke tanah Jawa berhadapan dengan masyarakat yang didominasi dengan masyarakat bukan muslim, maka yang dilakukan oleh para Wali Songo itu apa? Mereka mengalirkan irigasi. Di mana irigasi ketika pada waktu Jawa sedang mengalami musim paceklik, irigasi itu sangat bermanfaat kepada para petani, dan akhirnya para petani jatuh hatinya mereka kepada para ulama-ulama yang datang ke tanah negeri Jawa, sampai akhirnya mereka jatuh hati dan masuk Islam ketika mereka mendapatkan solusi dari para ulama Wali Songo ketika datang ke negeri dan tempat-tempat mereka. Mengalirkan sungai itu menunjukkan kepada kita apa? Dakwah itu bukan narasi, tapi dakwah itu solusi dan aplikasi. Mengalirkan sungai itu pahalanya besar. Ya. Maka setiap sungai itu mengalir,
maka sebanyak itu kita akan terus mendapatkan pahala ketika aliran itu mengairi sawah, mengairi pematang, mengaliri banyak kebun, dan akhirnya memberikan manfaat profit, dan profit itu bisa dikembalikan kepada kepentingan agama, maka akan mengalirkan pahala yang tidak ada hentinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggali sumur. Menggali sumur ini termasuk salah satu amalan besar. Bukan hanya untuk kita ketika hidup, bahkan kepada orang yang meninggal dunia itu yang paling afdal itu sebaik-baik sedekah itu alirkan air. Makanya Nabi ketika ditanya sama seorang sahabat, yaitu sahabat Sa'ad, apa sedekah yang paling afdal untuk ibu saya ya Rasulullah? Nabi menjawab, ijril ma', alirkanlah air. Nah, termasuk menggali sumur ini termasuk salah satu amal yang besar. Bukankah sahabat Utsman pernah diceritakan dalam sirah membeli air sumurnya seorang Yahudi dan membebaskannya untuk kaum muslimin, dan sumur itu terus memberikan manfaat. Makanya kita harus membuka mata lebar-lebar, telinga kita lebar-lebar. Mana itu yang Masya Allah ya, mana itu tempat-tempat yang membutuhkan aliran air sumur. Nah, kita datang, kita gali. Karena sesungguhnya menggali sumur itu pahalanya besar. Dipakai untuk mandi, dipakai untuk membersihkan dari najis, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk mandi junub, Masya Allah. Apalagi ketika menggali sumur di tengah pondok pesantren. Ya Rob, itu gedenya kayak apa pahalanya itu? Orang gali sumur untuk santri. Santri itu dipakainya apa sih? Dipakainya sholat, dipakai ibadah, dipakai wudhu sehari 5 kali, belum mandi junub, belum bebersih dari najis, belum bebersih dari kotoran, dan setiap air itu disedot dalam airnya mengalir untuk ke lingkungan pesantren, maka sebanyak itu pahalanya ngalir kepada kita walaupun kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Nah, ini saya sampaikan nih kepada seluruh para ikhwan, para ikhwati yang sudah ditinggalkan bapak ibunya dan dalam kondisi berkelapangan harta. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan 1 sumur, 2 sumur, 3 sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. So, apakah menggali sumur harus di pondok pesantren? Tidak harus di pondok pesantren, tapi di pondok pesantren lebih afdal. Kenapa? Karena yang memanfaatkannya jelas-jelas orang yang sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menggali sumur ini termasuk salah satu di antara 7 hal yang pahalanya terus mengalir untuk kita walaupun kita telah meninggal dunia. Yang keempat itu menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma ini termasuk salah satu perkara yang pahalanya terus mengalir. Ya. Karena dia akan panen dan produktif panennya, dan ketika buah-buah itu dijual mendatangkan profit, dialirkan dan diberikan kepada infak-infak fisabilillah. Maka itu termasuk salah satu amal yang terus mengalir pada kehidupan manusia. Membangun masjid sama, bukan hanya membangun masjid, tapi rumah-rumah dakwah pun sama. Masya Allah itu. Orang yang membangun masjid ketika telah meninggal dunia, Allah akan bangunkan kepadanya rumah di surga. Dan membangun masjid itu, selama masjid itu dipakai dalam kebaikan, akan mengalir pahala terus itu kepada orang-orang yang mereka itu mendermakan hartanya pada waktu masjid. Sama ini saya juga boleh menyampaikan, sebenarnya konteksnya bukan hanya masjid, tapi semua tempat yang diproyeksikan untuk kegiatan fisabilillah, maka sesungguhnya pahala akan terus mengalir walaupun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Ini saya ambilkan contoh nih, rumah dakwah Syamila ini sekarang sudah jadi alhamdulillah. Para donaturnya itu Masya Allah, saya bayangkan pahalanya besar betul. Setiap kita berdakwah tiap hari memakai studio ini, studionya ini. Ini studio dari rumah dakwah Syamila yang di backup oleh beberapa donatur. Ya, ini studionya, di situ ada ruang, di belakang ini ruang tempat pertemuannya para ustadz, di belakang sini. Di bawah juga ada ruang meeting, nanti akan dipakai kajian kalau PSBB-nya sudah normal kembali gitu. Maka setiap ruang lingkup dakwah yang dipakai di tempat ini akan mengalir pahala untuk para donaturnya.
Walaupun mereka tidak menyampaikan satu kata pun di depan panggung, sebagaimana saya sedang menyampaikan banyak kalimat di depan banyak orang. Dan Masya Allah terkadang jangkauan dari rumah-rumah semacam ini, studio dan rumah dakwah ini kadang-kadang jangkauannya lebih luas daripada masjid. Kalau masjid itu mungkin daya tampungnya 3.000 sampai 5.000, masjidnya harus besar. Tapi kalau misalkan kayak semacam ini, studio, ini Masya Allah ini viewernya yang kemudian menyaksikan bisa jadi 500, 700, belum lagi setelah nanti diedit kemudian akhirnya ditaruh di YouTube yang menyaksikan bisa 30.000, 40.000, 100.000, 1 juta, maka sebanyak itu pahala yang akan didapatkan. Itu namanya cerdas ketika beramal. Coba perhatikan, ini salah satu hal yang saya ingin mengkaitkan dan saya ingin relate-nya dengan kehidupan. Bahwasanya orang yang beramal di tempat yang semacam ini tuh luar biasa pahalanya. Fadil coba tunjukkan ini saya kalau boleh sekalian karena pas sesuai dengan tema. Ya, tunjukkan ini. Ini rumah dakwah kita dibiayai oleh banyak donatur. Kameranya juga kemudian donatur sendiri. Nih. Terus sampai sana, Pak. Nah, itu studio untuk pengolahan datanya. Nah, belum lagi yang di samping, belum lagi yang di belakang. Dan terus terang, Masya Allah ya, para donatur-donatur yang hari ini mereka namanya tidak dikenal oleh para penduduk bumi, tapi saya yakin kalau mereka ikhlas membantu rumah dakwah ini, nama mereka viral di atas langit. Belum lagi saya selalu mendoakan kepada para donatur yang sudah mewujudkan rumah dakwah ini bersama-sama dengan kami, keluarga besar dakwah Syamila, Abu Basam Marmita ini, Masya Allah. Saya yakinkan kepada Bapak Ibu yang selama ini telah menjadi donatur kami, semua yang kami lakukan di sini dari pagi sampai malam adalah untuk dakwah dan selama itu pula akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Itulah yang disebut dengan shortcutnya kita ke surga. Maaf ya, kalau kita ke surga hanya mengandalkan sholat, jujur deh, berapa kali kita sholat tidak khusyuk. Kalau kita ke surga hanya mengandalkan puasa, jujur, berapa kali kita puasa ini tidak khusyuk juga, atau kemudian susah untuk menjaga niat ketika puasa sunnah. Kalau kita ke surga hanya mengandalkan haji, umrah, jujur, berapa kali sih kita haji, umrah di dalam umur-umur kita? Terbatas betul. Tapi kalau kita tahu kita tidak bisa ke surga hanya mengandalkan sholat, kita tidak bisa ke surga hanya mengandalkan puasa, kita tidak bisa ke surga hanya mengandalkan haji dan umrah, karena minimnya kita berkualitas pada ibadah itu, pastikan kita punya shortcutnya kita untuk menutupi kekurangan kita pada ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan. Salah satunya, cerdaslah berinvestasi pada urusan akhiratmu. Orang-orang yang kemudian membangun masjid, membangun rumah dakwah semacam ini, membantu dan membackup para ustadz ketika dia harus menyampaikan kalimat Allah dengan tim yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Akhirnya banyak orang yang mereka punyanya duit dan mereka ikut membantu dengan uang dan finansial mereka. Masya Allah, bisa jadi mereka inilah yang lebih besar pahalanya daripada ustadz. Kenapa? Nama mereka tidak muncul di depan, nama mereka tidak dikenal orang, mungkin orangnya juga tidak dikenal orang, tapi bisa jadi ketika banyak orang hari ini solih disebabkan karena harta-harta yang mereka titipkan kepada para orang-orang yang berdakwah. Dan itu investasinya besar. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah bagi rezeki. Ada yang bisanya ngajar, ada yang tidak bisa ngajar, tapi punya rezeki. Maka kemudian dia beramal dengan rezekinya itu. Dia cari ustadz yang kemudian menurut dia ini solih, baik. Saya bantu ustadz, apa yang antum butuhkan? Saya bantu. Itulah yang disebut dengan investasi, itulah yang disebut dengan shortcut. Jangan kita menuju kepada surga hanya bermodal dengan sholat. Jangan hanya bermodal dengan puasa. Karena kita khawatir sholat-sholat kita banyak yang belum khusyuk. Kita khawatir banyak puasa-puasa kita yang belum ikhlas. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya apa? Mendapatkan kebaikan. Ini akan tetap mengalir. Jadi kalau misalkan kita meninggal dunia,
tapi saya tetap berdakwah, atau orang yang menggantikan saya nanti tetap berdakwah terus, maka itu terus akan melapangkan kebaikan bagi mereka. Dan itu menggiurkan investasi yang semacam itu. Ini jujur saya sampaikan, ada yang membackup untuk studio ini khusus, plus dengan mic-mic-nya, kalau tidak salah hampir berapa ya? 50 juta. Tapi akan terus mengalir pahala ketika suara saya direkam, mic-nya kepake, lampunya kepake. Karena menyampaikan kalimat yang terbaik itu harus dengan cara yang terbaik, dengan alat yang terbaik. Dan itu harus didukung dengan banyak orang yang telah dilapangkan rezekinya oleh Allah. Malu sama orang dangdutan itu, tapi kemudian mic-nya bisa ratusan juta. Tapi kita itu yang memaklumi. Malu sama orang yang kemudian mereka itu konser, panggungnya ratusan juta, mic-nya ratusan juta, kita memaklumi. Tapi kita tidak pernah malu ketika menyampaikan kalimat Allah, mic-nya rusak, stabilisernya murahan, suaranya nggak nyampe, pecah. Akhirnya banyak hati tidak bisa menikmati indahnya kalimat Allah. Karena orang-orang muslim itu banyak yang memikirkan ibadah untuk dirinya, tetapi tidak berpikir bagaimana manfaat itu bisa dia berikan kepada banyak orang. Dan itu tetap memberikan pahala dan mengalirkan pahala kepada dia sampai dia meninggal dunia. Ayolah investasi. Kalau kamu dan saya merasa banyak sholat kita tidak khusyuk, kalau antum dan ana merasa banyak puasa kita yang tidak khusyuk, cerdaslah berinvestasi pada urusan-urusan agama Allah. Membangun masjid itu termasuk salah satu di antara amal yang mengalir pahalanya. Membangun rumah dakwah, membantu dakwah termasuk di dalamnya. Mewariskan mushaf, bukan hanya mushaf, tapi kitab, buku yang kita telurkan, yang kita kemudian share kepada banyak orang. Atau kemudian antum, ikhwan-ikhwan datang kepada para ustadz, ustadz tolong tulis tentang masalah ini sampai masalah ini, saya beli ustadz, tolong nanti PDF-nya saya share gratis. Itu pun mewariskan mushaf, itu termasuk pahala besar. Dan yang terakhir, yaitu meninggalkan anak yang memohonkan ampunan setelah meninggalnya, itu adalah anak yang solih. Nah, maka disitulah yang kita harus pikirkan. Kita ini, kalau hanya mengandalkan sholat kita, jujur sholat kita banyak yang belum khusyuk. Kalau kita menuju ke surga hanya mengandalkan puasa, jujur puasa kita banyak yang kemudian belum ikhlas. Kalau kita ke surga hanya mengandalkan haji dan umroh, berapa kali jujur kita haji dan umroh? Pastikan kita memiliki 7 investasi yang tidak akan pernah berhenti. Investasi itu yang akan tetap memberikan cahaya pada kuburan kita walaupun kita sudah menutup mata. Apa itu 7 perkara? Mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak-anak solih yang memintakan ampunan untuknya setelah dia meninggal dunia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Masya Allah, betapa bahagianya orang yang mereka tahu amal itu sifat secara sederhana 2. Ada amal yang pahalanya terhenti setelah kita tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Tapi ada amal yang sejatinya masih bekerja untuk kita, memberikan pahala untuk kita walaupun tangan dan kaki kita tidak bisa bergerak. Kalaulah dalam masalah ekonomi ada bebas finansial, pastilah ada bebas pahala. Apa itu bebas pahala? Ketika engkau mati di dalam kubur, amal itu tetap bekerja untuk memberikan pahala. Bebas finansial aja senang. Siapa sih orang yang tidak senang dengan bebas finansial? Umur 40-50 dia sudah nggak ngapa-ngapain tapi uang bekerja untuk dia. Itu namanya bebas finansial. Apalagi bebas pahala. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji dan kita pelajari. Teman sejati manusia sejatinya itu ada 7 yang akan memberikan cahaya pada kuburnya dan pada liang lahatnya. Sesungguhnya liang lahat itu sempit, liang lahat itu gelap, liang lahat itu berisi dengan jilatan api neraka. Dan beruntunglah orang yang mampu menerangi sempitnya dan gelapnya liang lahat
dengan amal-amal yang terus memberikan pahala untuknya walaupun dia sudah menutup mata terbujur kaku. Semoga kita termasuk orang yang mampu memilih di antara 7 opsi yang tadi, lalu kemudian kita bisa ikut serta mengambil bagian. Nah, sekaligus pula ini kalau misalkan ada yang mau membantu rumah dakwah karena kita masih pakai dana talangan, masih kurang berapa Ustaz? Masih kurang sekitar 500-an juta. Sudah saya tutupin, Masya Allah. Nah, sekali kan setiap materi harus relate dalam kehidupan. Saya langsung kaitkan dengan kehidupan. Rumah dakwah ini masih ada tanah talangan yang kita pakai. Saya ingin berdakwah walaupun saya tidak bisa berdakwah di depan. Silahkan ikut ambil bagian. 500 juta senilai dengan 2 mobil jazz kalau kita beli. Tapi kalau mobil jazz kita harus merawat tiap bulan. Dan itu pun harga dan nilainya akan turun seiring dengan waktu. Tapi kalau kita titipkan di jalan Allah, dahsyat betul pahala yang akan kita dapatkan. Bukan hanya bebas finansial, tapi bebas pahala yang terus memberikan pahala walaupun kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi semua saudara-saudara kita di dalam kebaikan.